Kisah Nyonya Cup. Hai kawan, jumpa lagi. Abang Ridwan kali ini akan menggambar dan juga menceritakan satu dongeng yang berjudul Kisah Nyonya Cup. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum kalau ceritanya, pastikan untuk mensupport kita ya dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya. Oke, kita langsung ke alur ceritanya ya. Kota Harmonali dilanda gerimis berhari-hari. Di mana-mana orang terserang flu. Di ujung jalan, seorang anak SD bersin. Penjual lemper di dekat lampu merah sedang batuk-batuk. Seorang pengamen membalikan badan menghadap pohon besar dan menyusut ingus dengan tisu. Tampak praktik dokter dipenuhi pasien yang terkena flu. Apotek banjir membeli obat flu. Nyonya Cap adalah salah satu pasien yang mengantri di apotek untuk membeli obat flu. Sebelumnya, ia ke dokter. Dokter menyuruhnya minum yang banyak, istirahat yang cukup, makan yang banyak, minum obat, dan terakhir, jangan banyak bicara. Anjuran terakhir ini dirasa berat karena Nyonya Cap termasuk orang yang gemar bicara. Pada penarik becak, ia bicara kalau punya emas 1 lemari. Ketika membeli donat, ia bilang pada penjualnya kalau biasa makan donat terenak. Saat membeli baju, ia berkata pada pelayan toko kalau sering membeli pakaian mahal. Pada siapa saja Nyonya Cap bicara, kecuali pada benda mati, tentu saja. Setelah mendapatkan obat, Nyonya Cap mampir ke supermarket. Ia ingin membeli melon. Seorang pelayan berdiri di samping tumpukan melon. Aku mau beli melon paling murah, soalnya kemarin aku habis beli melon paling mahal. Berhari-hari aku makan melon mahal sampai bosan. Rasanya sih enak, manis seperti disuntik cairan gula. Dagingnya selembut puding busa. Aku sangat menikmatinya sekarang. Aku ingin menikmati melon biasa. Tenggorokanku sakit, lidahku terasa pahit. Percuma beli melon paling mahal. Aku juga tak suka kalau terlalu besar karena Nyonya Cap batuk-batuk sampai bahunya terguncang-guncang hebat. Nona pelayan yang berseragam putih hitam hanya bisa mengerjap-ngerjap memandangnya. Dalam hati ia membatin, kebanyakan bicara sih Nyonya Cap melupakan melonnya. Sambil terbungkuk-bungkuk dan batuk, ia menuju ke rak air mineral. Ada seorang ibu memilih-milih minuman. Mulailah Nyonya Cap berkomentar, astaga, kenapa bingung? Bukankah semua kemasan ini berisi air putih? Anda mencari yang paling murah. Kasihan sekali. Kemarin aku habis minum air paling mahal. Rasanya sih seperti embun gunung di pagi hari. Sejuk, benar-benar nikmat. Dan aku lagi-lagi Nyonya Cap batuk. Wajahnya sampai merah padam. Ibu yang memilih minuman hanya melongo. Buat apa minum air paling mahal kalau kau jadi batuk? Kata si ibu dalam hati. Nyonya Cap berjalan dengan kepala pening, terbungkuk-bungkuk dan batuk-batuk lebih parah dari sebelumnya. Ia melupakan air mineral dan kepingin membeli tisu. Namun karena berjalan membungkuk sambil batuk disertai kepala pusing, Nyonya Cap tak memperhatikan arah langkahnya. Tanpa sengaja, Nyonya Cap menabrak perempuan berambut coklat yang sedang makan es krim. Es krim duriannya terlempar. Seorang nenek berambut serba putih lewat situ dan terpeleset. Ikan gurame belanjanya terlontar mengenai wajah pelayan yang sedang mengepel. Sang pelayan kaget. Alat pelnya menyeruduk ember berisi cairan pembersih lantai. Isi ember pun tumpah. 2 orang yang jalan-jalan di sana terpeleset, menabrak rak sabun, rak panci, dan rak piring. Barang-barang di dalam rak kocar-kacir di lantai. Bahkan beberapa piring pecah. Pak Satpam supermarket kaget melihat banyak barang bertebaran di lantai. Tolong jelaskan kenapa bisa begini, tuntut Pak Satpam yang badannya mirip Algojo. Aku terpeleset gara-gara licin, lapor pria yang menabrak rak piring. Ada air tumpah lalu kami jatuh. Imbu pria berkumis yang menabrak rak panci dan sabun. Maaf, aku tak sengaja menumpahkan ember karena kaget dengan ikan terbang yang mengenai wajahku. Timpal nona pelayan yang mengapel. Ikanku, aku terpeleset. Es krim hingga gurame di keranjangku melayang.
Keluh sang nenek berambut serba putih. "Maaf, es krimku jatuh. Tiba-tiba ada orang bungkuk batuk-batuk menabrakku." "Dia," sahut perempuan coklat sambil menunjuk Nyonya Cap yang masih batuk-batuk sampai berjongkok. Pak Satpam mengajak Nyonya Cap ke ruangan Pak Kepala Supermarket. Nyonya Cap diminta mengganti kerusakan piring yang pecah dan membantu membersihkan supermarket. "Aku, tidak mau, teriak Nyonya Cap. "Kalau tidak mau, terpaksa Anda harus tinggal di sini sampai besok," tegas Pak Kepala Supermarket. Nyonya Cap tak punya pilihan lain. Akhirnya ia bersedia membayar dan membantu para pelayan membereskan kekacauan sambil batuk-batuk dan bersungut-sungut. Nasihat dokter terngiang di telinganya, "Jangan banyak bicara." Dan cerita pun selesai. Makasih banyak ya kawan-kawan sudah menyimak cerita kita kali ini. Sampai jumpa di kisah dan cerita yang lainnya dalam video menggambar dan bercerita. Terima kasih ya. Bye-bye.